warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menjelaskan materi untuk hari ini, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali materi yang minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, materi tersebut mengenai bank sentral dan sistem pembayaran. Bank sentral merupakan bank yang berdiri sendiri atau independen. Kemudian bank sentral memiliki 3 tugas utama. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Kemudian ada sistem pembayaran, yaitu pemindahan dana baik secara tunai maupun non-tunai. Kemudian, sistem pembayaran juga memiliki peran dalam perekonomian. Kemudian, Bank Indonesia juga memiliki peran dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia juga sebagai penyelenggara sistem pembayaran non-tunai, baik berupa BI RTGS maupun SKNBI. Materi untuk hari ini yaitu mengenai alat pembayaran. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian, jenis, syarat, sejarah, fungsi, dan unsur pengaman uang. Kemudian, pengelolaan uang oleh Bank Indonesia, pengelolaan uang negara, dan analisis alat pembayaran non-tunai. Langsung saja ke materi. Nah, pada subbab sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan beberapa komponen-komponen sistem pembayaran. Di antaranya ada alat pembayaran. Alat pembayaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, alat pembayaran tunai yaitu uang dan alat pembayaran non-tunai. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai alat pembayaran tunai yaitu uang. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Ya, itu adalah uang kertas, uang yang berlaku di negara kita. Lalu apa yang dimaksud dengan uang itu? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang merupakan alat pembayaran yang sah. Sebelum ditemukannya uang kertas, masyarakat di seluruh dunia mengalami kesulitan untuk menemukan alat pertukaran. Untuk itu, sebelum kita mempelajari mengenai fungsi, jenis, dan syarat uang, kita pelajari terlebih dahulu mengenai sejarah uang. Sejarah perkembangan uang mengalami beberapa tahapan berikut. Yang pertama ada tahap barter. Pada zaman dahulu, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu dan meramu. Kemudian seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat tersebut mengalami pertambahan atau semakin banyak. Kemudian, masyarakat tersebut membutuhkan bantuan dari orang lain, yaitu dengan cara barter. Lalu apa yang dimaksud dengan barter? Barter merupakan pertukaran barang dengan barang untuk memenuhi kebutuhannya. Istilah barter dikenal pertama kali di dunia perdagangan. Berikut beberapa kelemahan dari barter. Yang pertama adalah sulitnya menemukan barang yang bernilai sama dengan barang yang akan kita tukarkan. Yang kedua, sulitnya menemukan orang yang bersedia untuk bertukar barang dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk menemukan barang yang kita butuhkan. Yang kedua, tahap uang barang. Adanya kesulitan pada tahap barter menyebabkan masyarakat berpikir keras untuk menemukan alat pembayaran yang baru. Mulailah masyarakat menggunakan barang-barang tertentu untuk dijadikan alat pertukaran. Hal itu dikenal dengan uang barang. Biasanya barang-barang yang digunakan yaitu barang yang memiliki nilai tinggi atau mudah diterima oleh orang banyak. Misalnya, pada zaman dahulu, Romawi menggunakan garam sebagai alat pertukaran.
Dalam pelaksanaannya, uang barang juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu tidak tahan lama, sulit untuk dibagi-bagi, sulit untuk disimpan, sulit untuk dibawa kemana-mana, nilainya tidak stabil, dan hanya berlaku di daerah tertentu saja. Yang ketiga, tahap uang logam. Kelemahan-kelemahan yang timbul dari uang barang menyebabkan masyarakat berpikir untuk menemukan alat pertukaran yang lebih baik. Kemudian masyarakat menjadikan emas dan perak sebagai alat pertukaran, karena dianggap dapat dibagi-bagi dan nilainya tetap. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan uang logam dirasa kurang praktis. Hal ini dikarenakan uang logam berat untuk dibawa kemana-mana dalam jumlah yang lebih besar. Dan yang keempat, ada tahap uang kertas. Tahap uang kertas merupakan penyempurna dari kelemahan uang logam, dikarenakan uang kertas ringan ketika dibawa kemana saja dalam jumlah yang banyak, serta praktis saat membawanya. Kemudian ada syarat uang. Dari tahap-tahap perkembangan uang, dapat kita ketahui bahwa uang dapat digunakan apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, disukai oleh masyarakat. Jadi, suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila disukai dan diterima oleh orang banyak. Kemudian syarat yang kedua yaitu nilainya stabil. Suatu barang yang akan digunakan sebagai uang harus memiliki nilai yang stabil atau diusahakan memiliki fluktuasi yang kecil. Karena apabila nilainya tidak stabil, maka akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap uang berkurang. Syarat yang ketiga yaitu mudah disimpan. Suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila barang tersebut mudah untuk disimpan di berbagai tempat, termasuk di tempat yang kecil sekalipun. Syarat yang keempat memiliki jaminan. Setiap uang yang diterbitkan harus memiliki jaminan, karena apabila tidak ada jaminan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap uang tersebut. Syarat yang kelima yaitu tidak mudah rusak. Sudah seharusnya uang dibuat dari bahan yang kuat atau tidak mudah rusak, dikarenakan uang sering berpindah tangan dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Syarat yang keenam adalah mudah dibagi. Uang seharusnya dapat dibagi dalam satuan unit dengan berbagai nominal, baik nominal yang besar maupun nominal yang kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kita dalam melakukan transaksi. Dan kemudian syarat yang ketujuh yaitu mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa kemanapun, artinya uang tersebut mudah untuk dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Yang selanjutnya ada fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar digunakan untuk membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung. Uang digunakan sebagai satuan hitung untuk membeli barang maupun jasa yang dibeli atau dijual. Yang ketiga, sebagai alat pembayar utang. Uang dapat digunakan sebagai standar untuk mencicil atau melunasi utang. Yang keempat, sebagai alat penyimpan kekayaan. Uang digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan karena nilai uang tidak mudah berubah dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, alat pemindah kekayaan. Uang dapat digunakan sebagai alat pemindah kekayaan karena dapat dipindahkan dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Yang keenam, sebagai alat penunjuk harga. Uang digunakan sebagai alat penunjuk harga untuk barang yang akan dijual atau dibeli, sehingga memudahkan kita ketika akan membeli atau menjual suatu barang karena sudah ada penunjuk harganya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis uang. Apa saja sih jenis-jenis uang itu? Baik, jenis-jenis uang dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, uang berdasarkan bahan pembuatannya. Yang kedua, uang berdasarkan nilainya. Yang ketiga, uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Dan yang keempat, uang berdasarkan kawasan berlakunya. Yang pertama, uang berdasarkan bahan pembuatannya dibagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam biasanya terbuat dari logam mulia,
seperti emas dan perak. Alasan dipilihnya emas dan perak sebagai bahan uang logam karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan sebagai uang. Yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas merupakan uang kartal yang terbuat dari kertas. Kertas yang digunakan biasanya berasal dari kertas yang memiliki kualitas yang baik, tahan terhadap air, tidak mudah robek, dan tidak mudah rusak. Yang kedua ada jenis uang berdasarkan nilainya, yaitu ada uang bernilai penuh dan uang bernilai tidak penuh. Untuk uang yang bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya. Kemudian uang yang bernilai tidak penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih besar daripada nominalnya. Nah, yang ketiga, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu seperti uang logam dan uang kertas. Kemudian ada uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank umum, seperti cek, biliet giro, kredit card, dan lain sebagainya. Kemudian jenis uang yang keempat yaitu uang berdasarkan kawasan berlakunya, yaitu ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal merupakan uang yang berlaku hanya di negara tertentu saja, seperti rupiah, yang hanya berlaku di negara Indonesia. Yang kedua ada uang regional, yaitu uang yang berlaku hanya di kawasan tertentu tetapi lebih luas daripada uang lokal. Contohnya euro yang berlaku atau digunakan sebagai uang tunggal di benua Eropa. Uang internasional merupakan uang yang digunakan sebagai standar pembayaran internasional, seperti dolar Amerika. Kemudian ada unsur-unsur pengaman uang. Walaupun hanya Bank Indonesia yang berhak untuk mencetak dan mengedarkan uang, namun tetap saja ada pihak-pihak yang berusaha untuk membuat uang palsu. Untuk melindungi konsumen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan uang dengan ciri yang khas. Ciri tersebut tertanam dalam unsur pengamanan. Unsur pengamanan uang kertas tertanam dalam bahan pembuatan dan teknik pencetakan uang. Yang pertama adalah unsur pengaman yang tertanam dalam bahannya, yaitu adanya tanda air yang dapat dilihat apabila diarahkan ke arah cahaya. Yang kedua, adanya benang pengaman yang ditanam atau dianyam di kertas. Nah, benang pengaman ini terlihat melintang dari atas ke bawah. Benang pengaman ini dapat berpendar apabila terkena oleh sinar ultraviolet. Yang kedua, unsur pengaman yang tertanam pada teknik cetakan adalah sebagai berikut. Cetakan nominal pada kertas terasa kasar, kemudian hasil cetakan menggunakan tinta khusus, terdapat tulisan yang sangat kecil, terdapat tulisan yang tidak dapat dilihat kecuali menggunakan sinar ultraviolet. Yang selanjutnya ada pengelolaan uang oleh Bank Indonesia. Menurut peraturan Bank Indonesia, bahwa lembaga satu-satunya yang berhak untuk mengelola keuangan negara yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dalam pengelolaannya, BI memiliki 6 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap merencanakan uang. Bank Indonesia bertugas untuk merencanakan dan menentukan jumlah uang yang akan dicetak dengan memperhatikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tahap mencetak. Bank Indonesia menunjuk BUMN untuk mencetak uang rupiah. Nah, BUMN yang ditunjuk harus memenuhi mutu, menjaga keamanan, dan memberikan keuntungan kepada pemerintah. Yang ketiga, tahap pengeluaran uang. Bank Indonesia berhak untuk menetapkan tanggal, bulan, tahun pengeluaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pengumuman pengeluaran uang dapat dilakukan melalui media massa. Yang keempat, tahap mengedarkan uang. Bank Indonesia berhak untuk mengedarkan uang ke masyarakat dengan memperhatikan jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia juga berhak untuk menentukan nomor seri uang kertas. Kegiatan peredaran uang tersebut dapat dilakukan melalui layanan kas dan distribusi uang rupiah. Layanan kas tersebut dapat berupa penarikan, penyetoran, dan penukaran. Yang kelima,
Tahap pencabutan dan penarikan. Bank Indonesia berhak untuk menentukan uang yang sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai alat pembayaran yang sah dengan melakukan pencabutan dan penarikan dari peredaran. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap yang keenam, yaitu tahap memusnahkan uang. Bank Indonesia berhak untuk memusnahkan uang dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sudah tidak layak edar. Yang kedua, masih layak edar namun masih mempunyai manfaat ekonomi. Yang ketiga, sudah tidak berlaku lagi di suatu negara. Yang selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan ini tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia saja, tetapi kita juga sebagai individu dan warga negara Indonesia juga bisa mengelola keuangan kita sendiri. Pengelolaan ini bertujuan agar kita dapat merencanakan pengalokasian uang yang kita miliki dan mencegah kita untuk berhutang. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mengelola keuangan yaitu kita harus memahami pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh kita setiap bulannya, menabungkan sebagian pendapatan yang kita dapatkan, membuat anggaran keuangan, mencatat seluruh pengeluaran-pengeluaran, menghindari pola hidup yang konsumtif, dan menginvestasikan uang yang kita miliki dalam bentuk usaha. Yang kedua ada alat pembayaran non-tunai. Coba lihat gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan salah satu contoh alat pembayaran non-tunai yaitu berupa kartu. Kartu tersebut dapat digunakan dengan cara menggesekkan kepada suatu alat sehingga kita dapat membawa barang yang kita butuhkan dari perbelanjaan. Alat pembayaran non-tunai dikeluarkan oleh bank umum, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga selain bank umum yang mengeluarkan uang elektronik. Alat pembayaran non-tunai dapat kamu ketahui dalam bentuk cek, kartu debit, biliet giro, kartu ATM debit, dan uang elektronik. Yang pertama ada cek. Cek merupakan suatu perintah nasabah kepada pihak bank untuk memberikan sejumlah uang yang tertera namanya pada cek tersebut. Yang kedua ada biliet giro. Merupakan perintah nasabah kepada bank yang menjadi tempat penyimpanan uang untuk memindah bukukan sebagian dana dari rekeningnya kepada penerima yang memiliki bank yang sama atau bank lain. Kemudian ada kartu ATM, yaitu kartu yang digunakan untuk melakukan penarikan uang dimanapun dan kapanpun. Ya, ATM sudah banyak di daerah-daerah seluruh Indonesia. Yang keempat ada kartu kredit. Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran berupa kartu yang sifatnya hutang. Yang selanjutnya ada kartu debit. Kartu debit merupakan salah satu alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dari kegiatan transaksi ekonomi. Contohnya transaksi pembelanjaan. Kemudian ada kartu ATM debit, yaitu gabungan dari kartu ATM dan kartu debit. Dan yang terakhir ada uang elektronik. Uang elektronik merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk melakukan pembayaran dan pemindahan dana. Ada dua jenis uang elektronik, yaitu berupa kartu prabayar dan digital cash. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Silahkan apabila ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan di forum Google Classroom. Untuk kesimpulan dari materi tersebut yaitu, alat pembayaran memiliki dua jenis. Yang pertama, alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran non-tunai contohnya berupa uang. Uang memiliki beberapa fungsi, jenis, dan persyaratan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian ada alat pembayaran non-tunai, yaitu berupa cek, kartu ATM, biliet giro, kartu debit, dan uang elektronik. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.